Mas, di usia yang ke-56 tahun ini kan jenengan sudah melewati banyak sekali perubahan ya Mas ya. Mulai dari ada HP, ada sosmed, ganti pemerintahan, pokoknya segala macam Mas sudah mengalami lah. Nah, saya itu masih muda dan berada pada zaman banyak banget perubahan Mas. AI saya ingin meraih tambah mumet. We need to be very careful with AI. Kondisi geopolitik, berita-berita dan tetek bengek lain. Tak jane piye to Mas ben iso menghadapi perubahan ini dengan sakti kayak Mas Sabran. Tetek bengek itu apa artinya? Apa belum berubah artinya? Soalnya di masa muda saya Telegram itu artinya bukan Telegram yang sekarang. Ya, kok 56 tuh, aku umurnya 66 udah. Cuman vampir aja nih, jadi nggak kelihatan umurnya tua. Bener sih El, dunia berubah terus. Sekarang kalau pertanyaan bagaimana menghadapinya, sebagai apa? Sebagai seorang anak, itu jawabannya berbeda dengan sebagai seorang yang mencoba bertahan hidup, atau sebagai Noel manusia yang pengen tumbuh mencari tetek bengek itu tadi. Kita lihat dari sudut pandang manusia saja, terus kemudian nanti kita bagi segmennya lah. Bagaimana dengan teknologi, bagaimana dengan teknologi dan manusia, dan bagaimana dengan manusia. Tapi pertama dengan teknologi dulu. Bagaimana kita tidak kehilangan kemanusiaan, kan gampangnya ngomongnya gitu. Dan semua orang kan ngomong, kurang manusia, kita nanti kehilangan kemanusiaan. What exactly kemanusiaan itu? Garisnya di mana sebenarnya? Kita ngomong tentang teknologi dulu. Karena teknologi tujuannya adalah membantu manusia. Di frame berbeda sedikit, jadi manusia bisa mendelegasikan pekerjaannya, mendelegasikan tanggung jawabnya kepada teknologi. Nah, membantu dua-duanya ikut. Kalau mendelegasikan mungkin ya porsinya lebih banyak diserahkan kepada teknologi misalnya. Dengan framework cara berpikir seperti itu, tanggung jawab yang kita tanggung itu jadi lebih mudah karena sebagian ditanggung oleh teknologi. Misalnya makan sup pakai tangan bisa, tapi dibantu, didelegasikan nyekupnya pakai sendok jadi lebih mudah. Makan sup juga bisa pakai tangan, dikokop langsung juga bisa, tapi dengan sendok jadi lebih mudah. Artinya teknologi membantu kita mendelegasikan sebuah pekerjaan, sebuah tanggung jawab tadi, memasukkan nasi ke dalam mulut, itu menjadi lebih mudah. Itu positifnya. Negatifnya adalah kita jadi semakin kekurangan skill. Misalnya karena semua dari lahir sudah pakai sendok untuk makan, tidak semua punya skill untuk makan pakai tangan misalnya gitu. Nah, ini contoh sederhana ini sebenarnya berlaku di banyak hal. Di teknologi nyangkul, teknologi WA, teknologi modern, whatever, semua teknologi itu yang perlu kita perhatikan pertama adalah teknologi ini membuat saya mendelegasikan apa ya, kan gitu, sengaja atau tidak ya. Karena kalau saya yang mengalami itu ada pilihan pakai HP atau tidak pakai HP, karena dulu masih ada surat, telegram, masih ada telepon rumah dan seterusnya. Mungkin generasimu nggak ada pilihan, bukan karena nggak ada pilihan nggak bisa, tapi karena lahir normanya sudah semua orang pakai HP, sehingga menurutmu HP itu bukan delegasi secara sengaja, bahwa komunikasi pakai WA itu ada membantu kita tapi ada limitasinya, sehingga nanti keluar efek-efek yang tidak diharapkan. Mendelegasikan lewat teknologi untuk komunikasi, jadi lewat tulisan kelihatan keren banget karena ada kesempatan untuk Google apa, terus nanti di sosmed kelihatan paling pinter, di WA kelihatan paling sopan, tapi ketika ngobrol langsung hilang skillnya. Nah, itu perlu diperhatikan dari teknologi. Semua teknologi itu pasti membuat kita mampu mendelegasikan sesuatu kepadanya. Mendelegasikan jarak komunikasi jadi HP itu tadi, mendelegasikan nulis pakai tangan jadi mesin tik, itu mendelegasikan pembuatan tulisan itu jadi lebih mudah misalnya. Yang orang kebanyakan ngetik, tulisan tangannya jadi lebih jelek, ya biasa ada maju mundurnya seperti itu. Nah, sekarang kan tidak diajari secara sadar, secara formal, diajari bahwa penggunaan teknologi sama dengan kita mendelegasikan tanggung jawab kita kepada benda lain, sehingga kadang-kadang kita tidak sadar kalau kita mendelegasikan itu kepada sesuatu yang lain.
Ini kemudian jadi sangat berbahaya ketika tidak disadari dengan artificial intelligence. Pertanyaannya kan gini, El, kalau artificial intelligence yang kamu delegasikan apa sih? Nah, kalau yang saya lihat kamu tunjukin waktu itu, sekilas itu, bagaimana seorang pejabat dirjen atau siapa yang ngomong, udah bikin laporan pakai AI aja, bikin soal tinggal pakai AI aja, jadi 10 soal, jadi 50 soal, sangat cepat bikinnya. Itu tidak salah membantu pekerjaan, tapi tidak sadar bahwa itu bisa menggerus kemampuan guru untuk bisa menulis dengan sesuai yang diharapkan. Kecuali diperlakukan bukan sebagai anak buah delegasi, tapi teman diskusi. Setelah keputusan diambil oleh penggunanya, AI digunakan untuk menuliskannya. Tapi manusianya ikut serta nggak di dalamnya? Paling nggak kalau nggak ikut nulisnya, ikut idenya, ikut ngobrolnya, ikut ngarahin decisionnya, sehingga tidak kehilangan full kemampuan manusia itu. Nah, titik garisnya sebenarnya kesadaran terhadap delegasi, dan itu juga yang disebut sebagai daulat. Kalau orang ngomong berdaulat tuh gimana sih? Kamu sadar apa yang kamu delegasikan? Efek baliknya adalah ketika dia terbiasa mendelegasikan, skill utamanya jadi hilang. Yang tadinya dia miliki jadi yang pinter teknologinya. Nah, itu harus balance. Karena jangan khawatir, manusia juga punya tingkat kemampuan yang ini kalau dipindah ke teknologi dia masih ada yang lebih tinggi lagi, ada yang lebih tinggi lagi, ada terus. Jadi kamu harus paham aja bahwa kamu dengan sengaja mendelegasikan. Jadi yang penting jadi manusia adalah deliberasi, kesengajaan. Oke, teknologi AI, aku sengaja mendelegasikan sesuatu kepada AI, tapi tidak menghilangkan kemampuan yang kumiliki. Gimana ya cara interaksi yang baik ya? Nah, itu mendasari sikap terhadap semua teknologi itu ngono kuwi. Sesederhana itu sebenarnya. Sesederhana. Ya sederhana aja nih kalau mau paham fundament ini. Yang berbahaya adalah ketika kita tidak sadar pada perubahan tersebut. Oke, tadi kan kita ngomong teknologi. Relasinya cukup gampang. Teknologi dibuat untuk membantu manusia melakukan pekerjaannya dengan lebih mudah. Artinya dari sudut pandang manusianya, dia bisa mendelegasikan sesuatu kepada teknologinya. Sesuatu itu apa? Tergantung teknologinya. AI itu mendelegasikan kemampuan berpikir kepada AI-nya. Filter itu mendelegasikan rainya, mendelegasikan rupane agar lebih pede, dikasih filter, taruh keluar. Fake. Dia nanti akan malu sama mukanya sendiri lama-lama karena dia terbiasa dengan muka yang berbeda. Nah, itu lagi-lagi karena tidak sadar dengan delegasi itu. Ini teknologi agak hubungannya linear. Manusia mendelegasikan pada teknologi. Kita yang agak nyampur sedikit, agak susah sedikit. Sosial media, apa bahayanya? Kita mendelegasikan apa kalau main sosial media itu? Ini agak abstrak dan subtle ini untuk melihat apa yang kita delegasikan dengan terlalu banyak memakai sosial media. Kita harus sadar bahwa setiap apa yang kita lihat, kita dengar, kita percaya, kita serap, itu membangun model di dalam kepala, model dari dunia. Itu model dunia itu gini, kalau kamu punya model di dalam kepala, itu kamu tidak akan terkaget-kaget melihat dunia, karena kamu sudah bisa memprediksi secara sadar tidak sadar apa yang terjadi di dunia dengan modelmu tersebut. Contohnya, ini model di kepalamu, kalau ada batu dilempar terus kemudian jatuh, nggak akan kaget. Kenapa? Karena sesuai dengan model yang ada di kepalamu, dari kecil pengalamannya seperti itu. Tapi kalau kamu ngelempar batu, tiba-tiba batunya melayang tidak jatuh, kamu akan kaget. Kenapa kaget? Karena tidak sesuai dengan imajinasimu, tidak sesuai dengan model, bukan imajinasi, tidak sesuai dengan model di dalam kepalamu. Model cara kerja dunia itu seperti apa? Nah, model ini dibangun dari apa yang kita serap, pengalaman-pengalaman setiap hari. Dengan melihat sosial media, kita merasa bahwa dunia adalah yang kita lihat di FYP setiap hari. Itu bahayanya, karena kita kemudian membangun model bukan dari pengalaman, mengambil model dari proyeksi yang ditunjukkan oleh orang lain. TikTok misalnya, dengan begitu banyak filter dan seterusnya, orang tidak menunjukkan sisi gelapnya, orang menunjukkan sisi bahagia dan sisi yang bisa dipamerkannya. Dan kamu merasa bahwa dunia itu sebenarnya seperti itu, model di kepalanya. Kalau ternyata ketemu, loh kok mukanya nggak seperti itu ya, kamu kecewa. Itu contoh paling sederhana ya, bagaimana model di dunia di kepalamu jadi tidak sesuai dengan kenyataan. Sosial media membuat kita menjadi manusia yang membangun model di kepalanya tidak berdasarkan experience sebenarnya, tapi experience yang didelegasikan oleh orang lain. Artinya kita menyerahkan kepala kita kepada apa yang kita tonton, algoritma dan konten. Kita nggak bisa nyalain kontennya, kita nggak bisa nyalain algoritmanya. Algoritmanya dipegang oleh yang punya sosial media agar kamu nonton terus. Terus kemudian yang bikin konten ya bikin konten aja. Jadi didorongkan ke kamu, seneng buka itu, akan didorongkan terus ke kamu, dan kamu merasa dunia adalah seperti itu.
Jadi bedanya dengan membangun model berdasarkan dunia nyata adalah dunia nyata tidak terpengaruh dengan ekspektasimu. Dunia nyata adalah dunia nyata. Tapi kalau sosial media itu yang ditunjukkan itu terpengaruh dengan kebiasaanmu, dengan ekspektasimu. Apa yang kamu tonton akan muncul lagi, yang sejenis akan ikut muncul lagi. Kenapa? Ya karena kita sadar atau tidak sadar mendelegasikan proses modeling dalam kepala pada sebuah teknologi yang kita tidak bisa benar-benar kontrol. Jadi banyak macam ilusi di sosial media. Kemudian contoh ada yang akun anonim di model kepalamu. Karena kamu membuat akun dirimu sendiri, semua akun pasti milik orang, padahal akun anonim itu dimiliki oleh satu orang. Dia punya 1000 akun yang lain yang diisi oleh bot. Bot itu ngomong dan membuat trending topik atau nyerang kamu atau memuji kamu, terus kamu menganggap bahwa itu kenyataan, feedback dari orang yang lain. Enggak, itu cuma didesain oleh satu orang atau didesain oleh beberapa orang yang berbayar seolah-olah membuat sebuah realitas yang sebenarnya tidak seperti itu. Nah, kita kalau tidak sadar mekanisme itu, realitas dalam kepala kita dikontrol, didelegasikan tanpa kita sadar. Nah, itu yang berbahaya, itu yang membuatmu kehilangan diri nanti. Kamu akan kaget-kaget, karena ketika model dalam kepalamu salah, kamu menghadapi dunia akan salah-salah, akan terkaget-kaget, tidak seperti yang diharapkan. Ini bahkan juga tidak hanya pada sosial media ya, yang selip harapan gini nih. Bahkan pendidikan pun juga ada selip-selipnya kayak gitu. Contoh paling sederhana, bikin modelingnya ya. Kalau kamu ujian, kamu nggak boleh kerja sama teman, tapi ketika di tempat pekerjaan harus teamwork, bekerja sama teman. Nah, ini kan beda ekspektasi nih. Jangan kaget kalau kemudian siswa-siswa yang pinter, rajin, malah di ruang tempat kerja kok tidak bagus teamworknya. Lah ya, dilatihnya memang enggak. Nah, ini kesadaran-kesadaran seperti ini yang perlu kamu awasi di masa depannya. Nanti akan, sebenarnya kalau nggak salah ada light processor berdasarkan cahaya, bukan lagi ya transistor, tapi basisnya cahaya, bukan lagi listrik. Bentar lagi ini akan terjadi explosion dalam komputasi juga. People, including professors of chemistry, with the claim that we can't actually start doing chemistry until we have a quantum computer. Ini akan membuat banyak hal terbuka nih. Nanti ada quantum computing lagi, ada hologram, ada obat protein folding yang seperti gimana. Bahkan kemarin AI bisa bikin virus baru yang dia bikin sequence DNA 16-nya ternyata bisa jadi virus beneran gitu. Whatever lah, kamu akan mengalami perkembangan teknologi yang luar biasa dan harus adjust luar biasa. Dan saya tentu saja tidak bisa menemani pada setiap teknologinya harus gimana, tapi garis bawah ini menarik untuk dipegang. Pada setiap apa yang di luar diri itu aware, waspada, apa sih yang kita delegasikan kepada orang. Karena tidak semua delegasi itu negatif. Kalau ke rumah sakit, itu kan mendelegasikan berdasarkan ketidakfahaman kita terhadap kesehatan, sehingga keputusan kesehatan kita delegasikan kepada dokter. Make sense. Dia lebih expert, ya kita percaya. Kita mendelegasikan keputusan itu kepada yang lebih expert. Yang lucu kan mendelegasikan kepercayaan kepada akun anonim yang tidak pernah ngapa-ngapain juga. Ya maksudnya kita tidak punya kredensial apapun, tapi menyerahkan, mendelegasikan dunia dalam kepala kita kepada seseorang yang tidak jelas. Itu dangerous. Tapi tadi saya ingin mengatakan bahwa kedisiplinan terhadap delegasi ini akan sangat menjadi modalmu untuk melihat perubahan di depan, bahkan mendesain perubahanmu di depan juga. Ingat tadi ada yang positif, mendelegasikan keputusan kesehatan kepada ahlinya, memutuskan pemahaman dunia, datanya didelegasikan kepada sumber yang terpercaya, misalnya gitu. Ini jangan lupa bahwa kepercayaan itu sumber daya yang besar banget, itu sangat berharga. Trust kepada siapa itu berharga. Jangan sampai itu di-drive orang, jangan segitu mudah dilepaskan ke orang. Percaya sama siapa itu harus berdasarkan riset dan harus di-keep, beneran di-keep, hati-hati banget. Karena misalnya, ini kita geser lagi nih, tadi kan ke teknologi, ke orang, dan kita sudah tahu bahwa pendelegasian bisa juga positif. Sebenarnya kita selama ini sudah mendelegasikan apa sih pada mekanisme yang non-teknologi? Contoh, coblosan. Demokrasi itu mendelegasikan keputusan kepada wakil rakyat misalnya. Wakil rakyat itu karena kamu sudah nyoblos, dia mau mewakili banyak orang, dia punya hak untuk membuat undang-undang, dia punya hak untuk dalam tanda petik punya kuasa dan seterusnya.
dia punya impact yang besar terhadap yang akan balik ke kamu. Sehingga penting banget untuk mendelegasikan nyoblos ke siapa itu. Karena pada konsep delegasi ini tadi, beda dengan PNS. Dia didelegasikannya bukan kepercayaanmu yang didelegasikan kepada dia. Yang didelegasikan kepada dia adalah sebuah task, sebuah pekerjaan. PNS guru misalnya, itu sebuah tanggung jawab mengajar. Tuntutannya berbeda tentu dengan yang kamu delegasikan kepercayaan seperti DPR. Ini saya pengen menggok gini soalnya agak belok sedikit, ada yang ya memang orang nggak paham sih, kita harus pahami itulah. Perlu kita obrolkan gini. Ada tuntutan bahwa setelah jadi TA kok tidak bisa membuat perubahan kepada Indonesia. Saya bersedia dituntut seperti itu, tapi kalau sudah jadi nabi kok gitu. Kalau TA ya apa? Kalau nabi itu delegasinya dapatnya dari Tuhan sehingga mampu untuk membuat sebuah perubahan pada umat manusia. Kalau TA delegasinya adalah untuk mengambil informasi di luar sana, disimplifikasi menjadi sebuah actionable data yang bisa menjadi dasar sebuah keputusan. Keputusan bahkan yang ambil bukan saya, karena saya tidak ada beri delegasi untuk membuat keputusan. Yang diberi delegasi untuk membuat keputusan adalah yang kamu pilih itu. Clear, garisnya jelas. Jadi nanti akan datang misalnya suatu hari tiba-tiba Shinchan gitu mau menggantikan di Konoha jadi Hokage-nya Shinchan nih, misalnya gitu. Kamu perlu bertanya, kamu mendelegasikan kepercayaanmu pada Hokage atau pada Shinchan sih? Walaupun kemudian, ini secara konstitusional nggak apa-apa Shinchan, jangan diituin, jangan dihalang-halangi nih. karena di dunia anime semua adalah sama rata, semua berhak. Shinchan ki anime itu toh? Ya di dunia kartun lah. Shinchan boleh dong jadi Hokage? Ya boleh. Pertanyaannya bukan boleh atau tidak, wrong question. Pertanyaannya apakah kamu bersedia mendelegasikan kepercayaanmu dan nasibmu kepada Shinchan untuk memimpin, untuk menjadi Hokage di Konoha, misalnya seperti itu. Di luar menghadapi teknologi, ini mungkin berguna juga untuk sehari-hari. Mungkin kita pernah bahas ya, entah di video atau tidak, bagaimana orang mudah menyalahkan. Ini salah, ini salah, ini salah, ini salah, ini, tanpa di backtrack terhadap delegasi tersebut. Sebenarnya kamu berhak nggak sih marah sama orang tuamu? Misalnya, sebenarnya kamu berhak nggak sih marah sama gurumu? Nah ini kan garis delegasi ini kepakainya. Tanggung jawab dia seperti apa, kamu mendelegasikan apa kepada dia. Ini misalnya kasus-kasus sosial kayak gini. Guru ngeplak anak yang bandel. Ya, kamu nanti tanya Iden pengalaman tentang dikeplak gurunya itu. Dan orang tua marahi guru karena ngeplak anaknya. Karena kita sayang sama anak. Good argument. Tapi nggak backtrack ke awalnya. Kenapa anak dimasukkan ke sekolah? Karena mendelegasikan pendidikan. Kalau nggak mau anakmu dikeplak sama guru ketika nakal, ketika melanggar sebuah persetujuan terhadap pendidikan anak seperti apa, jangan delegasikan kepada guru. Delegasikan kepada didik sendiri, sederhana. Mungkin orang tuanya yang tidak percaya, digenahke. Gimana sih rule of the game-nya di sekolah? Apa sih yang saya delegasikan? Oke, yang saya delegasikan adalah bagian kepala urusan pengetahuan. Bagian akhlak jangan disenggol-senggol. Mau nakal jangan disenggol-senggol seperti apa. Kalau sekolahnya setuju dan nggak masalah, itu akan jadi salah itu tadi, guru ngeplak muridnya. Tapi kita punya implisit konsep bahwa guru itu digugu dan ditiru katanya. Makanya di situ ada kontra implisit bahwa tidak hanya pendidikan kepala, tapi juga pendidikan akhlak itu adalah tanggung jawab guru, didelegasikan dari orang tua kepada guru. Nah, sorry kalau muter-muter. Saya cuma pengen membagi sebuah satu garis berpikir aja. Sebenarnya hubungan delegasinya gimana sih? Karena kalau kamu memang manusia, mendelegasikan tanpa sadar, artinya kamu sebenarnya bukan manusia. Kambing di peternakan itu mendelegasikan ketahanan hidupnya sama peternaknya tanpa dia sadar bahwa dia mendelegasikan itu. Mungkin dia berpikir, saya tidak bebas. Iya, gue bebas ya sore poyoan. Kan gitu juga. Ada pertimbangan seperti itu. Jadi kamu sebagai manusia baliknya gitu lagi. Kalau saya berdaulat, sebenarnya apa sih yang saya delegasikan ke orang? Apa sih yang saya minta tolong ke orang? Sehingga saya penghargaannya tepat. Contoh, misalnya kamu jadi bisa menghargai ketika ada orang di jalan itu mengikuti sebuah peraturan. Kenapa? Karena kamu sedikit juga mendelegasikan keamananmu kepada pengguna jalan yang lain. Jadi salah satu contoh
yang saya perhatikan ketika saya balik dari luar negeri. Ada sebuah rambu lalu lintas. Kalimatnya exactly-nya saya lupa, tapi yang saya ingat adalah angle-nya. Ketika saya di sini ngeliat, hati-hati nanti kamu mati loh. Yang di sana saya lihat angle-nya, hati-hati nanti kamu membahayakan orang loh. Yang satu ngomong tentang individual, yang satu ngomong tentang tanggung jawabmu sebagai manusia. Mungkin hal kecil untuk urusan kata-kata. Kalau menurutmu itu terlalu kecil, kamu belum paham fondasi dari cara berpikir manusia, mindset itu seperti apa. Monggo El, mungkin semoga berguna. Ini coba, kemarin kan ada PR tentang lagu, tentang kenapa-kenapa. Coba sekarang ditanyain lagi, sebenarnya dalam hidup saya apa sih yang didelegasikan kepada orang lain? Jangan lupa El, seumuranmu itu banyak yang masih mendelegasikan perutnya sama orang tua. Jadi hormat pada orang tua itu bukan urusan budaya dan kewajiban, itu urusan exchange, equal exchange, seperti rumusnya Elric Brother. Equal exchange. Metal Alchemist Brotherhood, equal exchange. Kamu mendelegasikan sesuatu, ya kamu berterima kasih. Isinya perutmu delegasikan pada orang tua. Equal exchange-nya adalah dia punya hak something terhadap kamu. Jadi menghormati orang tua hanyalah natural konsekuensi dari sebuah pemahaman, bukan kewajiban, bukan budaya. Mungkin kewajiban budaya karena belum paham, tapi sekarang seharusnya lebih paham. Ada track itu dalam diri. Coba di track aspek apa dalam dirimu yang didelegasikan kepada orang lain. Mungkin positif, mungkin negatif, tapi paling enggak disadari. Ngono ya. Monggo El. Jangan lupa satu poin lagi. Tolong jelaskan kepada penonton dengan baik maksudmu tetek bengek itu tadi apa? Sebuah istilah atau tetek yang bengek atau apa? Monggo. Jangan cuma ketawa di situ. Bagi saya juga pengen paham soalnya. Ini delegasi pertanyaan. Monggo, terima kasih. Sebuah tetek yang bengek.